Shalom Aleichem kafirin, sobat-sobat dimanapun Anda berada, lebih khusus untuk sobat-sobat Papua milik Yahweh. Pada video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang menolak Torah, menolak Yosua, dan kita masih membahas tentang Torah, sebab di dalam Torah ada bacaan mingguan yang disebut dengan parasah. 1 minggu setelah perang Israel Hamas, kita masuk dalam parasah pertama tahun 5784 Pei Dalet, yaitu parasah Bereshit. Dan apa hubungan parasah Bereshit dengan situasi akhir zaman yang sedang kita alami hari-hari ini? Kita akan melihat dengan jelas ya. Yesus berkata ketika para muridnya bertanya kepada dia tentang situasi akhir zaman, dan dalam Matius 24 ayat 8 dia mengatakan Akol ele reshit hatesarot, tetapi semuanya itu adalah permulaan kesusahan. Kita baru mulai memasuki permulaan masa kesusahan. Dan kita lihat dengan jelas ahli Torah abad 18 Vilna Gaon mengajarkan bahwa kata Ibrani Bereshit itu merupakan kata pertama dari kitab suci yang mempunyai arti rohani yang sangat luar biasa. Nah, sekarang apa rahasianya bagi kita di tahun ini? Apa hubungannya dengan kita di tahun ini, khususnya di akhir zaman sekarang ini? Huruf pertama dari kata Bereshit, huruf Bet, itu bicara tentang bitakon. Bitakon artinya sebuah kata yang berarti kepercayaan penuh pada kasih Elohim dalam hidup kita. Di situasi hari-hari terakhir ini, yang kita butuhkan adalah percaya penuh pada kasih Elohim dalam hidup kita. Ketika saudara tidak percaya pada kasih Elohim, maka saudara tidak akan kuat untuk menghadapi situasi hari-hari terakhir ini. Yang kedua, huruf res. Huruf res ini bicara tentang ratson. Ratson artinya keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di hari-hari terakhir ini, bukan lagi saudara hidup sesuai dengan kehendak saudara, bukan kehendakmu sendiri, tapi kehendak Bapa Yahweh, kehendak Adonai Yeshua, dan itu akan membuat engkau kuat menghadapi situasi hari-hari terakhir. Huruf yang ketiga dari kata Bereshit adalah huruf Alef, yang berarti ahava, ya, yang bicara ahava, yaitu kasih, cinta kita kepada Elohim dan kepada sesama. Dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18, biasanya ada banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ngajar bahwa hukum kasih hanya ada dalam perjanjian baru dan di dalam perjanjian lama tidak pernah ada. Dan mereka salah besar sekali, bahwa jelas sekali dalam Ulangan 6 ayat 5 mengatakan kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Imamat 19 ayat 18 berkata, janganlah engkau membalas dendam dan janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu, tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Yang berikut huruf sin. Huruf sin ini bicara tentang shetikah. Shetikah atau berdiam diri. Ini merupakan sifat utama dari pengendalian diri dan kebijaksanaan yang saleh. Artinya bahwa kita belajar untuk menguasai diri. Di hari-hari terakhir hanya orang-orang yang bisa mengendalikan diri mereka, orang-orang yang bisa berdiam tenang, orang-orang itu akan kuat menghadapi situasi di hari-hari terakhir. Yakobus pasal 1 ayat 26, pasal 3, Mazmur 34 ayat 13, Amsal 13 ayat 3 berkata demikian, jika seseorang di antara kamu berpikir untuk menjadi orang yang beribadah dengan tidak mengendalikan lidahnya tetapi dengan menipu hatinya, inilah ibadah yang sia-sia. Yang Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Amsal 13 ayat 3, dia yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya, dia yang membuka bibirnya lebar-lebar akan dihancurkan. Lidah kita dijaga, mulut kita dijaga, pengendalian diri kita itu penting sekali. Berdiam diri tenang itu penting, karena itu akan membuat kita kuat untuk menghadapi situasi hari-hari terakhir. Panik akan membuat saudara tidak akan kuat untuk bisa bertahan di hari-hari terakhir. Huruf yang berikut adalah huruf Yod. Huruf Yod ini berbicara tentang yirah. Yirah artinya penghormatan, rasa takut terhadap otoritas Elohim Bapa Yahweh, bahwa dia sanggup melakukan segala perkara, apapun dia sanggup melakukannya bagi kita, sehingga kita perlu takut akan dia, kita perlu menghormati dia, bahwa dia memiliki otoritas yang luar biasa bagi hidup kita. Mazmur 34 ayat 10 mengatakan, takutlah kepada Yahweh, hai orang-orang yang kudus, karena tidak akan kekurangan mereka yang takut akan dia. Haleluya. Dan huruf yang terakhir adalah huruf Tav. Huruf Tav ini berbicara tentang Torah. Yang mempelajari, bagi mereka yang mempelajari Torah akan membawa transformasi, perubahan dan kekudusan dalam hidup kita.
dalam hidup saudara dan saya. Orang-orang yang belajar firman, belajar Torah, mereka akan dibawa untuk hidup di dalam kekudusan, hidup sadik, artinya hidup dengan menjadikan firman Tuhan untuk mengontrol hidup kita, membawa kita sehingga kita akan diselamatkan di akhir zaman. Biar firman ini menguatkan Bapak Ibu Saudara di akhir zaman, dan jangan sia-siakan parasa, jangan sia-siakan Torah, jangan anggap penting Torah, sebab Torah itu adalah kehidupan. Torah Kaim, Yeshua adalah Torah Kaim, firman yang membawa kita kepada kehidupan, keselamatan. Dalam nama Adonai Yeshua, Bapa yang memberkati kita. Salam penginjilan Papua milik Yahweh.